Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli أسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jemaah Masjid Darus Sholihin yang hadir semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih dan mentakdir kita untuk bisa sama-sama duduk di masjid beriktikaf, sama-sama untuk menghidupkan nguri-nguri ilmunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini benar-benar membuahkan duduknya kita kelak di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua khususnya yang hadir diberi umur panjang, sehat walafiat, diberi keberkahan, kelancaran dalam segala usahanya, dan semoga kita nanti setelah umur panjang, sehat walafiat diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah yang ke-82. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i, adal man'u huwa ainul ata'. Mata fataha, kapan Allah itu membuka laka untukmu babal fahmi, pintu kefahaman, fil man'i, di dalam masalah tentang kalau Allah itu tidak memberi, berarti di balik itu ada pemberian yang lebih besar. Kalau Allah buka pemahaman di dalam hati tentang hal ini, adal man'u, maka kembali al man'u itu tidak memberinya Allah, huwa ainul ata', justru itu adalah pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih ada kaitannya sama pembahasan yang lalu. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kita hambanya, melampaui sayangnya seorang ibu ke anak, melampaui sayangnya orang tua ke anaknya sendiri. Hingga di dalam kitab Ihya Al-Imam Ghazali menyebutkan Nabi SAW bersabda sampai beliau sumpah-sumpah, walladzi nafsi biyadihi lallahu arhamu bi abdihil mu'min minal walidati syafiqah bi waladiha. Sumpah demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, sumpah demi Allah yang diriku ada di kekuasaannya, sungguh Allah itu lebih sayang terhadap hambanya yang beriman melampaui sayangnya ibu yang paling sayang, ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Ibu sama bapak itu nek normal itu yang wong wedok niku sayangnya lebih tinggi.
dibanding sayangnya ayah. Kenapa? Karena dia yang hamil, yang berjuang dari awal, yang merasakan langsung, maksudnya hamil 9 bulan. Setelah itu dia juga yang merasakan betapa sakitnya saat melahirkan, bahkan toh nyawa, taruhannya nyawa. Belum lagi setelah itu capeknya menyusui, capeknya ngurusi bayi, menceboki saat buang air besar, buang air kecil, sehingga ibu ini bersentuhan langsung sama si jabang bayi semenjak dia masih di kandungan sampai keluar. Itu ibu terus yang selalu paling dekat dengan anak. Otomatis secara normalnya ibu itu sayang sama anaknya melampaui sayangnya sang ayah. Niki normale wong. Ya enek wong sing ibu tapi anaknya digowak ning tong sampah karena tidak diinginkan lahirnya. Sampai dijuluki anak haram. Anak haram. Padahal bayi itu kalau lahir ya suci semua, walaupun karena tabrakan dan lain-lain, tapi bayinya nggak punya dosa. Tapi nek lumrah yang menungso, wong wedok itu paling sayang sama anaknya dibanding wong lanang. Nah, sebegitu sayangnya ibu, Allah jauh lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada sayangnya ibu terhadap anaknya tadi itu. Cuman kadang-kadang sayangnya Allah itu ditunjukkan, ditampakkan dengan tidak memberi apa yang diangen-angen si hamba. Sama kayak orang tua. Orang tua itu kan sayang sama anak jelas. Kadang-kadang orang tua itu nggak mau ngasih anaknya. Masih kecil, umur itu 1 tahun, kok 1 tahun, 7 tahun misalkan, kelas 2 SD, 9 tahun, minta motor trek, motornya Valentino Rossi, motor sing gede nih. Ya orang tua sayang, punya uang ya pengennya belikan, tapi ini belum cukup umur, dikasih motor bahaya ini. Nek motor-motoran tak tukokno le. Nek motor Valentino Rossi, motor gede ojo sik. Anak yang nggak paham, padahal kelas 2 SD 9-10 tahun sih nggak paham, ngamuk, oh ibu ini nggak sayang sama saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini anak yang nggak paham sayangnya orang tua. Justru dia nggak ngasih motor, itu justru sayang perhatiannya si ibu orang tua kepada dia. Tapi si anak ini nggak paham, malah ngamuk-ngamuk, dianggap ibunya nggak sayang, ayahnya sudah nggak sayang lagi sama dia. Di sisi lain kalau anak yang paham, pikirannya paham maksud ibunya, oh minta nggak boleh karena bahaya untuk saya. Misal ini ada 2 potret, satu anak yang nggak paham, yang satu paham, oh orang tua saya nggak boleh, saya minta motor nggak dikasih. Oh dibalik itu ada perhatian, ada cinta yang begitu besar dari orang tuanya. Anak yang paham tidak akan marah sama orang tua. Tidak apa-apa ibu, belikan yang lain kalau gitu, belikan motor-motoran, belikan mainan aja. Oh iya. Nah, potret gambaran hamba-hamba Allah itu juga sama seperti 2 anak ini. Ada yang paham sama Allah, ada yang nggak paham. Yang paham ya kayak tadi itu ndak akan marah sama Allah tatkala dia menginginkan, pengen rezekinya lancar, kok urung lancar-lancar. Pengen punya anak misal, kok belum punya anak. Pengen punya pasangan bagi yang aljumblui, kok yo ora ento-ento ae, temandang ento ngelamar ditolak terus ya Allah. Tolak peng 1, peng 2, peng 3 sampai 13. Cek gak ento-ento terus.
Kalau ya pengalaman din soalnya. Oleh jodoh nih ya gampang-gampang angel. Nek kadung gampang, walah ora usah perjuangan, moro dhewe. Pengen ini, pengen itu, tidak sesuai harapan, tidak sesuai permintaan. Seakan-akan Allah mencegah, menghalangi. Ojo. Nek hamba yang paham, maka tidak akan marah sama Allah. Tapi hamba yang nggak paham, iya toh Gusti Allah ini. Katanya orang suruh ibadah, suruh istiqomah, suruh usaha, lah kok gak ono hasilnya kabeh. Ini saya nggak paham, kayak anak yang nggak paham tadi malah marah sama orang tuanya. Nah, di sini beliau gambarkan, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i. Kapan kamu wahai hamba Allah, kata beliau, ini bukan kata saya, kata beliau, kapan kau wahai hamba Allah, kok hatimu dibuka oleh Allah, faham rahasia kenapa Allah nggak ngabulkan keinginanmu. Kamu paham itu, dan di hatimu kamu yakini Allah nggak ngasih saya ini, saya pengen lancar rezeki nggak dikai, pengen anak nggak dikai, pengen jodoh nggak dikai, pengen ini nggak dikai kabeh. Maka di balik ini saya yakin ada kebaikan untuk saya. Kapan orang bisa paham seperti ini, di hatinya seperti itu, maka akan ada tumakninah, ketenangan hati, tenang hidupnya. Wes tenangnya ndak karu-karuan, ndak sumpek, ndak depresi. Nah, kalau sudah orang itu hatinya tenang seperti itu, meyakini semua yang diberikan oleh Allah itu baik. Semuanya pokoknya keputusan dari Allah itu yang terbaik. Maka kalau sudah ada di hati, tertancap di dalam hati dan tidak digoyahkan oleh sana sini, pengaruh dari manapun tidak tergoyahkan. Pokoknya Allah itu maha sayang sama saya, maha kasih, maha rahmat sama saya, sebagaimana yang disebutkan Nabi tadi, lebih sayang daripada si ibu ke anak. Gusti Allah luwih sayang sangko iku. Maka dia meyakini semua yang terjadi pada saya, keinginan saya ditunda oleh Allah, nggak dikasih. Di balik ini ada kebaikan, pasti itu. Dia yakin seperti itu dan nggak goyah sama sekali. Maka justru keyakinan, ketenangan di hati yang semacam inilah pemberian terbaik, terbesar dari Allah. Diberi ketenangan jiwa, hidupnya jadi tentrem, hidupnya jadi bahagia. Walaupun tidak ada duit, iso bahagia loh Pak. Memang uang itu yang bikin bahagia. Berapa banyak itu artis-artis pengen cari yang namanya ketenangan, kebahagiaan, sampai minum minuman narkoba, ketangkep polisi, sampai ada yang naudzubillah kaya raya bunuh diri, pesumpek hidup, motor KPN, motor bagus, mobil bagus, rumah mewah, bosen kabeh, gak enak kabeh, sumpek semua, nggak ada ketenangan jiwa. Akhirnya dia bosen urip, wes bunuh diri aja lah. Sehurung tak coba bunuh diri. Pergaulan bebas sudah, mabuk sudah, mobil mewah sudah, punya rumah mewah sudah semua, dunia ini sudah tak rasakan semua. Sing belum coba bunuh diri. Nah, akhirnya bunuh diri tenang. Saking sumpeke, padahal uangnya banyak, padahal mobilnya bagus, mobilnya bukan 100-200 juta, MM-an harganya. Artis-artis yang gede-gede niku, ban mobilnya ada 1 M, ban tok niku. Urung dempere. Masya Allah. Loh gitu kok ya masih nggak bisa menikmati hidup, masih kemerungsung terus, nggak pernah merasakan ketenangan jiwa. Berarti ketenangan jiwa, tumakninah di hati itu pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pilihan dari Allah yang bisa mendapatkan ketenangan jiwa yang kokoh tertancap di hati seperti ini. Dikasih Allah alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah, pokoknya apik kabeh wis nek sangka Gusti Allah iku. Dia punya ketenangan di hati seperti itu, pemahaman seperti itu. Ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Mboten saged semua orang. Maksudnya nggak semua orang dikasih sama Allah. Kalau jenengan dikasih oleh Allah pemahaman hati bahwasanya semua yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu baik semua, maka itu adalah pemberian yang sejati, pemberian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut Nabi al-ghina ghinal qalbi, kama qala Nabi SAW. Kekayaan yang sejati
adalah kaya hati. Hati itu kalau sudah tenang, tentrem, nggak ada duit, nggak sumpek. Masalah akeh, nggak sumpek nemen-nemen. Wes santai, dihadapi bisanya sudah. Mau ngaku ke kawula nih Gusti Allah, pedapakno ya terserah Gusti Allah. Pokoknya Gusti Allah nggak mungkin kok jahat sama hambanya tuh nggak mungkin. Gusti Allah ki sayang, wes tak lakoni ae. Iso ya dipikir, gak iso tinggal turu. Kan ngoten. Jenengan itu Pak, kalau ada masalah kata Imam Abdul Haddad, kalau kita punya masalah terus dipikir dosano gak iso, ojo dipikir terus, tinggal turu. Ojo dipikir terus, makong slep nanti. Makanya tidur itu termasuk kenikmatan. Saat kita sumpek itu tidur. Ketika perang Badar, sahabat itu kan dihadapkan pasukan ribuan. Mereka cuma 313, para musuh itu sampai 1000 sekian. Gampangnya 1000-an wong kafir nih. Ini kalau dipikir senjata nggak ada, mereka senjata lengkap. Nek dipikir waduh mati kita orang piye apa mundur gak iso. Akhirnya sahabat untuk menghilangi rasa sumpek dan kegalauan yang luar biasa itu, Allah menimpakan pada mata mereka ngantuk akhirnya Pak. Pas sumpek-sumpeknya ngantuk tinggal turu. Bangun perang mulai perang udah wes tangi langsung wes gak mikir apa-apa menang ternyata. Malaikat turun banyak. Karena itu tidur itu termasuk salah satu kenikmatan jalan solusi saat pusing. Wes pusing utangi kaken keso nyaur diuber-uber ya wes tangkap penjara nyatane aku durung iso nyaur. Malah enak ning penjara dikai mangan gak sumpek mikir. Kita mentok-mentoknya kan ngoten. Nek usaha ya diusahakan dipikir, tapi nek mentok gak bisa, udah wes urusannya jenengan Gusti. Wis pokoke apik kabeh niki, walaupun susah niki ketoke nek di sawang ya soro susah, tapi pokoke di balik ini ada kebaikannya ya Allah. Wes tak tinggal turu sik. Turu. Ndak usah sumpek-sumpek. Ketika nemen pusing, nemen sumpek, pikiran macam-macam, tinggal tidur. Jadi hamba semoten mawon. Tapi aja jadi wong dablek. Tinggal turu tok gak niat nyaur utang. Nah iki repot meneh iki. Ngajine ngantuk iki rupane. Usaha sungguh-sungguh usaha untuk nyaur utang dan lain usaha seperti biasa. Dan wis mentok, udah wis tinggal turu. Aja dipikir terus. Tinggal tidur itu satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang kakean utang terutama niku. Ngoten carane. Karena itu yang penting hati kita ini faham, difahami benar-benar, diresapi benar-benar. Kalau ada cita-cita, keinginan yang tidak diberi oleh Allah, pokoknya di balik itu ada kebaikan. Tidak tahu apakah setahun, 2 tahun saya akan melihat kebaikan itu, rahasia itu, atau bahkan mungkin sampai saya tua saya nggak tahu rahasia di balik keinginan saya kok nggak terkabul kabeh, rahasianya apa di balik itu. Sampai 10 tahun belum kelihatan, 20 tahun belum kelihatan, bahkan sampai mati nggak kelihatan. Neng akhirat pasti kelihatan nanti. Kalau sudah orang itu punya pemahaman seperti ini Pak, akhirnya hatinya tentrem, guyang-guyu tok wes. Tapi ojo kakean guyu, repot mungkin kakean guyu. Hidupnya jadi rileks, boten sumpek, boten stres, apalagi depresi sampai konslet otaknya jadi guyang-guyu terus jadi gendeng. Naudzubillah min dzalik. Kapan Allah itu sudah buka pintu pemahaman di hati bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah, baik dikabulkan harapan atau ditolak oleh Allah, itu sama aja, baik semua pokoknya. Dari Allah itu nggak ada yang jelek. Wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil. Ya Allah, semua yang Kau berikan, yang Kau lakukan kepada aku adalah kebaikan. Seperti anak tadi itu, anak yang paham kepada orang tuanya dikasih, ya alhamdulillah seneng. Nggak dikasih, oh ini orang tua saya sayang sama saya. Podo apike. Nek dikei, ternyata saya minta motor kok dikei motor-motoran, ya wes seneng. Nggak dikei, oh di situ berarti ada rahasia dari orang tua saya yang mana itu kebaikan untuk saya sendiri. Kan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita perlu belajar ilmu cah cilik. Cah cilik niku pasrah kali wong tuane.
Padahal wong tuane ya kadang-kadang gak duwe, tapi pasrah, bongkokan mbek bapak ibuke wis. Mangan ora mangan, wis jare wong tuaku. Nah kita orang tua ini harusnya belajar seperti mereka. Mangan ora mangan wis apa jarene Gusti Allah wis. Enak ora enak apa jarene Gusti Allah. Wis beres jadi. Niku nek wis iso ngoten, pasrah kayak pasrahnya anak-anak itu sama Allah. Mereka pasrah sama orang tuanya, kita pasrah sama Allah seperti sifat mereka anak-anak kecil itu. Wow, enak uripe. Nggih. Nah, penting usaha ya usaha dan seterusnya. Dongo ya dongo dan seterusnya. Nah, jadi mereka yang sudah diberi pemahaman semacam ini, hatinya nggak sumpek dikabulkan harapannya oleh Allah, alhamdulillah. Nggak dikabulkan itu kebaikan dari Allah. Nggak ono elek ya Gusti Allah. Nah, cuman bukan berarti orang yang sudah ada pemahaman di hati seperti ini terus dia itu seneng kabeh. Dikei loro seneng, bahagia, gak pernah nangis. Duit gak ada duit, utangnya akeh dadi tagih-tagih gak sumpek, blas gak sumpek, nangis ora ana sedih blas, guyu-guyu terus ya mboten ngoten juga. Sifat manusiawi sumpek, sedih, nangis itu ada. Cuman gak mengalahkan ketenangan hatinya sama Allah. Kepasrahan hatinya sama Allah nggak bisa diganggu gugat. Dia yakin terbaik semua dari Allah. Walaupun matanya mengeluarkan netes air mata. Contoh ada orang diuji oleh Allah, pengennya keluarganya panjang umur kabeh. Lah kok naudzubillah, semoga kita panjang umur. Ada keluarganya yang meninggal. Oh, ini ya secara manusiawi ya keluar air mata sedih. Tapi hatinya semua yang diberikan oleh Allah terbaik. Hatinya seperti itu. Dalam hati seperti itu, tapi secara dohir yang namanya manusia ya sedih. Tapi sedihnya nggak ngamuk-ngamuk, bedone kan niku. Nek atine tentrem, ada pemahaman, paham kali Gusti Allah seperti tadi itu, dia nggak akan marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Tapi orang kalau nggak paham sama Allah, akhirnya terbawa kesedihannya, hilang sudah, kesadarannya separuh hilang akan-akan. Wah, noise ngamuk-ngamuk sudah. A sampai Z disebut kabeh. Gusti Allah ini enggak adil. Piye to Gusti Allah kok ya? Macam-macam. Ini kenapa? Karena enggak ada ketenangan pemahaman di hatinya, enggak bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti anak yang enggak paham apa yang dikehendaki oleh ibunya tadi itu tatkala dia minta motor enggak dikasih. Nah sing paham ya sedih tapi enggak sampai berontak, enggak sampai marah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga sama, Pak. Siapa sih orang yang lebih faham Allah dari Nabi Muhammad? Nggak ada kan? Orang yang paling faham Gusti Allah ya Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau diuji oleh Allah, anak beliau yang namanya Sayyid Ibrahim, Nabi itu kan punya anak wasab'atun auladuhu faminhumu. Nabi itu anaknya 7. Salah satunya namanya Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini masih kecil wafat. Masih kecil wafat. Rahasia diantara yang disebutkan oleh ulama, kenapa anak laki-laki Nabi wafat sejak kecil, nggak sampai besar, nggak sampai dewasa? Karena kalau dewasa harus jadi Nabi, sedangkan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Makanya anak Nabi Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, 3 itu anak laki-laki meninggal di waktu kanak-kanak, waktu kecil, nggak sampai dewasa. Itu rahasianya. Karena pintu kenabian sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Anaknya kalau besar harus jadi Nabi. Wong anaknya Nabi yang berhasil ya anaknya jadi Nabi. Jenderal yang berhasil ya anaknya jadi jenderal. Kan begitu. Nabi Muhammad Nabi yang paling berhasil. Makanya anaknya diambil oleh Allah semuanya. Anak-anak yang laki-laki. Kalau yang perempuan sampai dewasa, Siti Fatimah dan lain-lain. Nah, disebutkan di kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW faja'alat aina Rasulullah SAW tadrufan. Kedua mata beliau bercucuran air mata tatkala wafat anaknya yang bernama Ibrahim. Maka sahabat yang ada di sebelah beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, karena di hadis lain kan Nabi ngomong,
Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli, sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ini Rasulullah kok nangis? Maka diterangkan sama Nabi, yang dimaksud tangisan itu nangis nggak terkendali, nangis sampai ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, mengeluarkan kata-kata, apalagi sampai Allah nggak adil, jerit-jerit, ngamuk-ngamuk, banting-banting sembarang kali. Nah itu yang nggak boleh. Kalau nangis biasa tidak apa-apa. Itu manusiawi. Nek wong keluarga meninggal kok gak nangis belas ya iki menungso apa jelmaan jin iki. Namanya manusia ya harus nangis, gak boleh tuh, yang gak boleh tuh nangis ngamuk-ngamuk, mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat yang jelek. Itu yang gak boleh. Kalau nangis biasa sampai tidak apa-apa. Wahai Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan apa? Innaha rahmatun. Innal aina la tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa ana bi firaqika ya Ibrahim lamazunun. Wahai Abdurrahman, tangisan ini adalah tangisan manusiawi, tangisan rahmat, tangisan cinta kepada keluarganya. Dan semua manusia memang punya sifat seperti ini. Mata bisa menangis, hati susah karena meninggal keluarga. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang menjadikan Allah ridho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita semua kepada Allah akan kembali. Wa ana bi firaqika ya Ibrahim, dan sesungguhnya aku karena berpisah dengan engkau wahai putraku Ibrahim lamahzunun, aku adalah orang-orang yang susah hatinya, sedih, air mata bercucuran Rasulullah saat itu. Nah, ini manusiawi, tapi tadi itu ketenangan karena faham bahwasanya Allah itu maha baik, semuanya yang diputuskan Allah itu baik. Nah, ada ketenangan dalam hati itu, nggak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirobohkan oleh kesedihan, tidak bisa dirobohkan oleh masalah sehingga dia berontak ngamuk sama Allah. Nggak. Ini kalau sudah diberi pemahaman yang seperti itu, maka sesungguhnya hamba tersebut telah diberi pemberian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah jadi hamba yang kokoh imannya, hamba yang faham, hamba yang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak anak tadi, anak yang faham, anak yang kenal, tahu bagaimana cinta ibunya dan ayahnya kepada dia. Semoga kita bisa jadi hamba-hamba Allah yang seperti itu. Walhasil intinya, kapan Allah itu membuka pemahaman bahwasanya Allah itu maha baik, semuanya maha baik, semuanya diberikan oleh Allah itu baik untuk kita. Maka kalau kita sudah ada pemahaman seperti itu, hati kita jadi tenang. Kalau sudah tenang, maka kita akan hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebahagiaan. Cuman kita minta sama Allah al-afiyah. Seorang sahabat Rasulullah, paman beliau, pernah bertanya sama Nabi, wahai Nabi, kita itu kalau minta sama Allah, minta yang paling bagus itu permintaan apa? Salillah al-afiyah ya am. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah niku kesehatan, keselamatan dohir batin. Selamat semuanya, diberi kehidupan yang lancar, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Itu namanya afiyah. Salillah al-afiyah. Makanya Nabi ngajari, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afadah da'imah fi dunya dunya wal akhirah. Itu doa yang dibaca makthurah di dalam wirdul latif seperti itu. Intinya kita tetap minta yang terbaik dari Allah. Jangan minta diuji, jangan minta sakit, jangan minta dicoba, jangan diminta diberi cobaan. Tapi minta afiat terus, minta selamat, minta panjang umur, minta bahagia, minta lancar, minta yang baik-baik. Kok Gusti Allah enggak ngasih? Nah, hati kita tentremkan. Oh, ada rahasia nih Allah ini. Mau ngasih surprise saya ini. Mau ngasih hadiah besar saya ini. Begitu. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua yang diberikan oleh Allah, semua yang diatur oleh Allah adalah kebaikan. Fahami ini dan masukkan dalam hati, bawa ini dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi hamba yang enak hidupnya,
Ya, mau sumpek yang nggak terlalu sumpek biasa, mau pusing ya pusingnya pusing biasa, nggak sampai kita depresi, nggak sampai stres, apalagi kok konslet jadi orang gila majnun. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, diberi afiat oleh Allah, diberi kebahagiaan, panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, khususnya semua yang hadir. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afwa minkum.